Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prita Suci Nurchandrani. Saya dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Amikom Purwokerto. Pada hari ini saya akan mempresentasikan diri unjuk kerja dosen di bidang pengajaran, yaitu yang termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu mata kuliah dasar-dasar Public Relation, yang mana mata kuliah ini ada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah dasar-dasar Public Relation mencakup 4 bidang. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan umum, yang ketiga keterampilan khusus, dan yang keempat adalah capaian pembelajaran pengetahuan. Secara sikap, diharapkan mahasiswa mampu menanggapi dan memahami segala permasalahan yang berkaitan dengan public relation. Sedangkan bidang yang kedua adalah keterampilan umum. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang public relation. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kerja public relations dan menganalisis berbagai masalah yang timbul dalam ruang kerja public relations dengan mengindahkan segala efek yang mungkin terjadi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar Public Relations, yang pertama, mahasiswa mampu menanggapi dan memahami segala permasalahan yang berkaitan dengan Public Relations, serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang public relations, menganalisis berbagai masalah yang timbul dalam ruang kerja public relations dengan mengindahkan segala efek yang mungkin terjadi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis public relations secara mendalam, mengaplikasikan konsep kerja public relations, dan menganalisis berbagai masalah yang timbul dalam ruang kerja public relations. Sedangkan untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, mata kuliah dasar-dasar Public Relations menjelaskan mengenai prinsip dasar, mengenai definisi, pokok pikiran, peran, tanggung jawab, dan fungsi, serta perkembangan ilmu Public Relations. Berikut adalah kemampuan yang diharapkan dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-16. Di minggu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan ilmu komunikasi dengan public relations. Untuk materi pembelajarannya yaitu keterkaitan ilmu komunikasi dan public relations, prinsip-prinsip komunikasi dalam public relations, serta public relations sebagai salah satu cabang ilmu komunikasi. Kemudian di minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah public relations. Untuk materi pembelajarannya, sejarah perkembangan public relations serta perkembangannya di dunia dan di Indonesia. Kemudian untuk minggu ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang peran, fungsi, dan posisi public relations di suatu organisasi dengan materi pembelajaran posisi public relations dalam organisasi dan public relations consultant. Minggu keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang peran, fungsi, dan posisi public relations di organisasi dengan materi pembelajaran pembentukan opini organisasi, membangun image, stakeholder relationship, dan mutual understanding. Minggu kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang halayak atau publik perusahaan dan bagaimana menjalin hubungan dengan publik perusahaan. Untuk materi pembelajarannya yaitu publik internal dan publik eksternal. Kemudian pada minggu ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang halayak, publik perusahaan, dan bagaimana menjalin hubungan dengan publik perusahaan. Sedangkan untuk materi pembelajaran ada employee relation,
customer relations, distributor relation, supplier relation, investor relation, community relations, media relation, dan government relations. Pada minggu ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan program kerja public relations dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Materi pembelajarannya yaitu pengertian dan manfaat CSR, tanggung jawab sosial dan image perusahaan, peran dan fungsi public relations dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ada minggu 8, mahasiswa melakukan UTS atau ujian tengah semester. Dilanjutkan setelah itu adalah minggu ke-9, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis media perusahaan yang digunakan public relations dengan materi pembelajaran, komunikasi lisan, buletin, dan annual report. Kemudian untuk minggu ke-10 masih dengan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis media perusahaan yang digunakan public relations dengan materi pembelajaran yang berbeda, yaitu company profile, press release, dan film. Kemudian ada di minggu ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan cyber communication dengan materi pembelajaran sejarah dan perkembangan cyber communication, latar belakang cyber communication, serta kegiatan yang menggunakan internet. Ada juga minggu ke-12, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan digital public relations dengan materi pembelajaran, perkembangan digital public relations, latar belakang digital public relations, dan kegiatan digital public relations. Pada minggu ke-13, mahasiswa memahami tentang pemanfaatan media sosial dalam profesi public relations dengan materi pembelajaran, pemanfaatan media sosial dalam kegiatan public relations. Kemudian kemampuan yang diharapkan pada minggu ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai organisasi profesi public relations berskala lokal maupun internasional dengan materi pembelajaran organisasi profesi public relations lokal dan internasional. Kemudian di minggu 15, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dan strategi komunikasi yang mampu menganalisis masalah public relations dengan materi pembelajaran, teori dan strategi yang digunakan dalam konteks public relations. Sedangkan untuk minggu ke-16, mahasiswa menjalankan ujian akhir semester. Sedangkan yang keempat, penilaian tugas terstruktur yang dibagi menjadi dua, yaitu kelompok dan individu. Untuk kelompok, digitalisasi public relations dan pengaruhnya dalam menjalin hubungan baik dengan publiknya. Sedangkan penilaian tugas terstruktur individu, yaitu studi kasus, di mana kasus public relations yang dibahas menggunakan teori-teori komunikasi. Baik, untuk penilaian kriteria atau indikator serta bobot dalam mata kuliah dasar-dasar public relations. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah public relations dengan bobot 5%. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran, fungsi, dan posisi public relations di perusahaan dengan bobot 10%. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran, fungsi, dan posisi konsultan public relations di perusahaan sebesar 10%. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan public eksternal dan internal perusahaan sebesar 5%. Kemudian untuk yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana menjalin hubungan dengan publik perusahaan sebesar 10%, menjelaskan program kerja public relations dalam kegiatan CSR sebesar 10%, menjelaskan jenis-jenis media perusahaan sebesar 10%, menganalisis jenis media perusahaan sebesar 10%. Kemudian indikator yang ke-9 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan komunikasi menggunakan cyber communication dengan bobot 10%. Kemudian yang ke-10 menjelaskan kegiatan digital public relations sebesar 5%, menjelaskan pemanfaatan media sosial dalam profesi public relations sebesar 5%, menjelaskan berbagai organisasi profesi public relations sebesar 5%, dan yang terakhir adalah menjelaskan teori dan strategi komunikasi yang digunakan dalam ranah public relations dan dikaitkan dalam kasus-kasus public relations sebesar 5%. Pada pertemuan pertama di awal perkuliahan, saya dan mahasiswa melakukan kesepakatan yaitu kontrak perkuliahan mengenai tujuan perkuliahan dasar-dasar public relation. Kontrak perkuliahan meliputi deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, RPS, dan mekanisme perkuliahan.
Untuk mekanisme perkuliahan yaitu 6 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pada kontrak pembelajaran, kita juga membicarakan atau menyepakati tentang bobot penilaian. 10% kehadiran, 25% penugasan, 30% UTS, dan 35% untuk UAS atau ujian akhir semester. Selanjutnya, marilah kita saksikan situasi perkuliahan dasar-dasar public relations yang dilakukan secara tatap muka. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, oke. Gak ngantuk ya kuliah pagi-pagi? Enggak, bener gak ngantuk nih? Oke, insya Allah. Semangat lah ya. Oke, karena ini adalah mata kuliah dasar ya, mata kuliah basic yang memang teman-teman tuh harus pahami, yang teman-teman tuh harus ngerti betul tentang konsep ya. Konsep apa sih sebenarnya? Mulai dari sekarang teman-teman harus paham dulu apa sih konsep dasarnya gitu kan dari setiap mata kuliah. Nah, kalau di public relation teman-teman harus paham apa sih konsep public relation. Definisinya tuh apa? Kemudian ruang lingkupnya apa? Kemudian nanti pekerjaannya, fungsinya, tujuan apa? Nah, sampai ada pembagian-pembagian dalam public relation ya. Oleh karena itu saya harapkan betul teman-teman di mata kuliah ini bisa stay tune ya, bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi tidak sampai nanti ada wah kok saya ngambil jurusan ini ya, kok saya ngambil konsentrasi public relation gitu kan. Nah, dari sini teman-teman silakan untuk bisa aktif di kelas ya, karena nanti akan dapat poin juga ya. Setiap kali teman-teman bertanya, teman-teman aktif di kelas akan dapat poin. Yang kedua, teman-teman pastinya bonusnya lebih paham betul apa sih yang disebut dengan public relation dan pekerjaannya tuh nantinya apa aja ya. Selanjutnya berarti ini adalah pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini kita akan coba masuk ke materi corporate PR vs marketing PR, kemudian PR officer vs PR firma ya, atau konsultan PR. Udah pernah dengar belum istilah ini sebelumnya? Belum. Yakin belum? Belum. Oke. Sebelum kita masuk sini nih, nah kita refresh dulu ya. Apa sih yang disebut dengan public relation? Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba untuk merefresh biar nanti kita lebih stay tune lagi nih di PR itu apa sih? Oke. Boleh, silakan. Boleh maju ke depan? Iya. Oke, silakan. Dengan Mbak siapa ya? Ika. Oh, Ika. Yuk, silakan. Perkenalkan, saya Ika Yunianti. Jadi izin menjawab ya. Saya mau ambil kesimpulan nih, menurut pendapat saya sendiri. Public relation adalah komunikasi yang dilakukan oleh organisasi kepada publiknya untuk menimbulkan rasa kepercayaan, rasa saling pengertian, dan bisa juga menimbulkan kerjasama di antara kedua pihak. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Oke, boleh duduk dulu ya. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan tentang pengertian public relation? Oke, silakan boleh maju ke depan ya. Maju? Iya, yuk maju ke depan. Biar teman-teman juga makin hafal nih. Siapa sih yang depan? Nah, silakan. Baik, saya izin menambahkan dari Kak. Menurut saya, public relation yaitu komunikasi yang dilakukan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dari organisasi atau perusahaan kepada halayak. Nah, gunanya ini untuk menciptakan pengertian dan kerjasama di antara keduanya. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Namanya Nur Halimah. Nur Halimah. Oke, terima kasih Mbak Nur Halimah ya. Oke, tadi sudah dijelaskan. Oke, boleh. Mau menambahkan juga? Ya, saya mau izin bertanya di sini. Oke. Nah, di sini saya Faustalita Ngadari izin bertanya ya, Miss ya. Dari penjelasan definisi tersebut, saya izin bertanya, apakah perbedaan antara public relation, terus iklan, dan marketing, Miss? Oke. Kita masuk lagi tadi ke definisi dulu, kita hold dulu ya. Kalau tadi sudah saya simpulkan ya dari Ika dan Nur Halimah bahwa PR itu menjembatani dua belah pihak. Pihak yang pertama adalah yang pastinya ada adalah perusahaan. Oke, ada yang namanya perusahaan. Ya, berarti yang satu lagi apa dong? Kalau istilah PR-nya tuh apa? Dikenal dengan stakeholder.
tugas PR adalah menghubungkan tadi perusahaan tempat dia bekerja, yang satu lagi adalah pihak dari stakeholder. Oleh karena itu namanya adalah public relations. Harus ada S-nya ya. Tadi ada yang menyebutkan stakeholder itu apa aja sih? Masyarakat gitu kan? Terus apa lagi? Konsumen gitu kan? Oke, konsumen. Siapa lagi? Kompetitor. Oke, kompetitor. Kompetitor. Next, apalagi? Pemegang saham. Atau bahasa Inggrisnya apa nih? Atau bahasa kerennya? Bahasa kerennya ini biasanya pakai ini, shareholder. Hati-hati ya, ada istilah stakeholder, ada istilah shareholder. Kalau stakeholder itu adalah publik yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Ada konsumen, ada masyarakat, ada pemerintah gitu kan, ada kompetitor. Ada satu lagi yang namanya shareholder. Shareholder itu adalah pemegang saham. Nah, ini nih yang biasanya berperan besar dalam berdirinya sebuah perusahaan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di perusahaan itu letaknya di mana? Ya, silakan. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Menurut saya ya, Miss, corporate public relation ini berada di mungkin sejajar dengan seperti kayak di sumber daya manusia, terus di keuangan gitu sih. Miss. Saya gambar aja kali ya, coba ya. Oke. Ini berarti gimana nih? Menurut Amar berarti ada yang kan ada dari atas sendiri itu kan berarti ada direktur. Oke, direktur. Iya. Ini kayaknya biar lebih memudahkan pengertiannya ya. Direktur, kemudian Terus di kalau nggak salah ya saya punya itu ada itu corporate public relation ini hampir sama dengan divisi sama kayak divisi keuangan, SDM, pemasaran gitu ya. Oh, oke. Ada misalkan di sini ya ada SDM, ada pemasaran gitu ya. Atau marketing ya namanya ya, marketing. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan multinasional tuh marketing, bukan pemasaran, biar keren kali ya. Pemasaran, marketing, terus apa lagi? Keuangan. Oh iya, keuangan. Terus ada divisi rumah tangga. Kerumah tanggaan. Oke, ke rumah tanggaan. Oke. Kira-kira berarti di mana tuh? Kalau PR letaknya di mana? Menurut saya hampir Sejajar ya? Iya. Sejajar dengan kerumah tanggaan, keuangan, pemasaran atau SDM gitu ya. Oke. Terima kasih Amar ya. Mungkin yang lainnya? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Farida Lestari. Oke. Sebelumnya saya ingin menambahkan tentang posisi corporate PR sendiri. Menurut saya, posisi corporate PR sendiri itu ada di bawah direktur, Miss. Di bawah direktur? Iya, karena corporate sendiri kan sebuah perusahaan, Miss. Berarti tugasnya itu sama seperti direktur mengurus perusahaan. Artinya menjadi perantara antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, berarti itu posisinya di bawah direktur langsung mengurusi perusahaan, bukan sejajar dengan keuangan, marketing. Kalau marketing sendiri nanti ada posisinya sendiri, Miss. Berarti di sini? Iya. Namanya Marketing PR atau corporate PR? corporate PR. Oh, corporate PR. Yang mengurusi perusahaan. Corporate PR bertugas untuk mengurusi perusahaan, menjalin hubungan baik dengan seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal. Makanya taruh di sini gitu. Iya. Oke, good. Terima kasih. PR ya, corporate PR itu betul letaknya ada di bawah direktur. Kenapa sih di bawah direktur? Karena memang dia adalah fungsinya fungsi strategis ya, dimana dia tuh harus bisa ya pertama memberikan advice, memberikan masukan kepada direktur. Misalkan terjadi isu atau mungkin krisis yang dalam perusahaan atau mungkin melanda perusahaan, dia juga harus bisa memberikan masukan, dia harus bisa memberikan ini loh laporan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, itu harus bisa memberikan kepada direktur. Nah, itu kan namanya isu yang ada dalam perusahaan, sesuatu yang ada dalam perusahaan. Jadi jangan selalu menganggap yang namanya perusahaan berdiri itu 100% dari konsumen atau dari pihak luar, tapi justru aset utamanya adalah yang ada dalam perusahaan. Siapa mereka? Karyawannya. Jadi tugas PR yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan internal perusahaan. Betul, letaknya ada di sini, di bawah direktur. Kenapa di sini? Ya karena dia menjalankan fungsi strategis. Ke atas bisa, ke bawah juga bisa, gitu ya.
Kita lihat dulu nih, ada PowerPoint-nya. Nah, boleh dibacakan? Siapa yang mau baca mungkin? Selfie ya, selfie bisa membaca mungkin? Silakan. CPR, CPR. CPR mempunyai tugas yang sangat sensitif, yakni menjaga kepuasan para stakeholder. Fungsi CPR yang pertama, membangun hubungan baik dan saling bermanfaat dengan stakeholder. Dua, mengembangkan citra dan reputasi perusahaan. Ketiga, monitoring pendapat, opini, persepsi stakeholder. Empat, membangun hubungan baik dengan internal perusahaan atau karyawan. Lima, membantu manajemen dalam mengikuti, memonitor, bertindak sebagai suatu sistem tanda bahaya untuk membantu manajemen berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan buruk. Oke, terima kasih Selvi. Ini fungsi baru cuma 5. Kalau pakar tuh ada yang menyatakan sampai 10, ada yang menyatakan sampai 12, tergantung apa? Tergantung perusahaannya. Semakin besar perusahaannya, fungsinya juga makin banyak. Karena dia apa? Melakukan fungsi yang lebih dari satu. Kayak pertama nih, membangun hubungan baik dan saling bermanfaat dengan stakeholder. Tadi dengan karyawan, gimana sih caranya? Nah, nomor 4, membangun hubungan baik internal dengan perusahaan karyawan. Karena karyawan adalah aset. Ya, karyawan itu adalah sesuatu yang harus dijaga, jangan sampai keluar masuk. Nah, hati-hati dengan perusahaan yang turnovernya tinggi. Sebenarnya mereka kenapa sih nggak mau stay lama di perusahaan tersebut? Pasti ada sesuatu. Nah, itu tugas dari PR adalah primary riset dasar. Kenapa sih karyawan kok keluar mulu? Baru 3 bulan udah resign, baru 3 bulan yang namanya SDM menerima surat pengunduran diri. Itu ada apa? Nah, ini tugas salah satu dari fungsi dari corporate public relation. Di sini kita akan kenal betul ya, yang namanya PR itu pasti kental dengan citra dan reputasi. Itu udah goalnya. Ya, sudah goalnya, sudah intinya apa sih yang mau dituju? Yang pertama adalah citra baik atau citra positif. Citra itu adalah bagaimana perusahaan itu ingin dipandang oleh stakeholder. Ya, kayak misalkan perusahaan besar ya, kayak misalkan Indofood tuh pengen dikenal sebagai perusahaan yang seperti apa sih? Dia pasti mencitrakan dirinya. Berasal dari mana? Visi, misi, dan tujuan yang dipegang sama mereka. Oh, ini loh, kita punya visi misinya seperti ini. Tujuan dari Indofood tuh ini. Sehingga apa? Ketika keluar, nah itulah yang menjadi landasan untuk pembangunan citra. Nah, reputasi itu berhubungan dengan persepsi. Nah, ini salah satu dari fungsi PR, bikin penelitian, riset sederhana. Gimana sih persepsi stakeholder gitu kan? Sama nggak sih? Saya pengen lo dicitrakan sebagai perusahaan yang multinasional gitu kan, yang peduli dengan lingkungan. Nah, kira-kira masyarakat tuh menangkap sama nggak sih? Persepsinya sama nggak sih? Kalau dianggap sama berarti, oh ya udah benar, berarti citra yang saya buat itu sesuai dengan yang ditangkap oleh masyarakat. Itu bedanya citra dengan reputasi ya. Kemudian apalagi nih, memonitoring pendapat. Nah, tadi ini monitoring pendapat, sama nggak sih pendapat masyarakat gitu kan dengan citra yang saya pengenkan, saya inginkan gitu kan. Kemudian ada juga mengikuti, memonitor. Kemudian ini nih nomor 5 ini hubungannya dengan manajemen isu dan krisis. Ya, yang namanya PR juga harus waspada. Masih ingat kemarin yang sejarah PR yang sudah di pertemuan kedua? Sejarah PR tuh yang tentang ada kaleng apa ya? Kaleng Pepsi ya, soft drink yang dalamnya ada jarum suntik gitu kan. Nah, itu juga termasuk dari krisis, mereka harus bisa menyelesaikan. Nah, itu salah satu dari fungsi dari public relation atau corporate public relation. Tujuannya buat apa? Satu, menjamin keselamatan dari konsumen. Yang kedua adalah tadi menaikkan citra positif dari perusahaan. Sudah menjawab belum Lintang? Belum lah Miss gitu kan, karena belum nyampe ke marketing. Tapi udah kebayang PR kan? Oke. Kira-kira PR itu kan berarti sifatnya adalah korporasi ya, sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup organisasi. Belum nyampe ke produknya ya. Kalau marketing, nah ini baru nyampe ke produk. Nah, kalau di sini kan ada dua nih, corporate PR sama marketing PR. Nah, bedanya apa nih? Kalau corporate ada di bawah direktur, kalau marketing PR kira-kira ada di mana? Oke, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama
nama saya Dwi Puspitasari. Menurut saya itu marketing PR itu posisinya ada di marketing niche. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Menurut saya, menurut pendapat saya, kalau dilihat dari fungsi marketing itu kan membangun hubungan baik dengan target pasar perusahaan supaya penjualan produk tersebut itu memenuhi target perusahaan tersebut. Tapi kalau dari marketing PR sendiri yang saya tahu itu fungsinya itu untuk membranding, memperkenalkan produk melalui iklan. Jadi menurut saya itu keduanya itu mempunyai tujuan yang sama untuk menaikkan reputasi perusahaan tersebut melalui produk yang dijualkan. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih. Aplaus dulu dong buat Dwi Puspitasari. Oke, saya tulis dulu di sini ya. Berarti ada di pemasaran, di bawahnya atau di sampingnya? Di sebelah. Oh, di sebelah. Berarti anggap di sini ya. Marketing Public Relation. Ini ada di divisi marketing ya. Saya buka dulu aja slide-nya ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi apakah masuknya di bawah corporate PR atau dia punya bagian sendiri gitu, ataukah dia join dengan marketing. Boleh minta dibacakan tadi Mbak Dwi Puspitasari, ya pakai mic aja dulu ya. MBR membantu bagian marketing untuk bonding dan branding dengan konsumen. Fungsi MBR yang pertama itu menghapus, meluncurkan kembali atau relaunch produk-produk yang sudah dewasa atau mature. Yang kedua itu mengidentifikasi produk atau merek dengan nama perusahaan. Yang ketiga itu membangun kepercayaan, confidence and trust konsumen. Dan yang keempat itu mendorong motivasi tenaga-tenaga penjual atau sales force. Oke, terima kasih. Kata kuncinya ada di sini. Ada produk, ya kan? Ada apa lagi? Produk lagi yang kedua, yang ketiga konsumen, yang keempat adalah tenaga penjual. Berarti apa? Ada di mana kira-kira letaknya? Di marketing. Betul, letaknya ada di sini, ya. Jadi yang namanya marketing PR itu memang letaknya ada di bawah atau di sebelah ya, di sebelah marketing. Mereka bekerja sama dengan tujuan yang berbeda. Oke, balik lagi ke pertanyaan Lintang tadi ya, bedanya marketing, public relation, satu lagi periklanan atau advertising ya. Nah, kalau PR tadi dia mencitrakan perusahaan. Tapi kalau di marketing PR dia mencitrakan atau membuat brand produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau marketing sendiri, nah itu bedanya dengan PR. Kalau marketing itu istilahnya dia lari tuh sprint, lari cepat. Ya, kalau itu kalau pemasaran, gimana sih caranya target penjualan hari ini harus tercapai. Wah, hari ini nih yang namanya Amar tuh harus jualan Pepsodent misalkan 10.000 harus habis, caranya terserah gimana. Itu namanya marketing karena apa? Dia ada target penjualan per harinya berapa. Tapi kalau marketing public relation dia menekannya pada brand. Brand itu nggak bisa sehari 2 hari, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan seumur hidup dari perusahaan itu sendiri. Kalau marketing public relation pakainya periklanan, advertising. Kalau corporate PR pakainya advertorial, menceritakan segala sesuatu tentang kegiatan perusahaan, press release gitu kan. Nah, nanti di semester atas nih teman-teman dapat yang namanya mata kuliah PR writing, produk-produk dari PR itu apa aja. Jadi gimana Lintang? Sudah jelas kah kira-kira? Oke, cukup ya. Oke, ini kayaknya waktunya udah tinggal sebentar lagi ya, kayaknya ada materi lainnya. Nah, ini agak cukup banyak, PR officer dan PR firma, kemudian ini juga ada marketing PR, fungsinya apa sudah dijelaskan ya. Jadi lebih ke PR firma sih sama PR officer. Tapi karena waktunya udah tidak memungkinkan, kayaknya ini buat tugas aja di rumah ya teman-teman ya. Jadi silahkan untuk mencari apa sih PR firma, apa sih yang disebut dengan PR officer, bedanya itu di mana ya. Mudah-mudahan yang tadi ya, bekal yang tadi bisa kira-kira mendasari teman-teman untuk mencari referensi. Boleh cari di jurnal ataupun cari di buku referensi. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Cukup ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan ya. Silahkan istirahat hari ini ya karena masih puasa ya, masih puasa, dan lancar-lancar sampai nanti di Lebaran ya. Oke, hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi nanti habis Lebaran ya. Nanti langsung UTS. Sukses selalu buat teman-teman. Hati-hati di jalan kalau yang mau mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.